Selamat pagi semuanya. Anak-anak dari kelas 1 sampai anak kelas 6 udah siap untuk cepol untuk pagi hari ini ya. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, tetap semangat dalam beraktivitas. Yuk, sebelum kita mau cepol pagi hari ini, kita mau berdoa. Kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih melindungi kami, Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan dan juga kesehatan. Itu semua karena berkat Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mulai cepol kami, kiranya Roh Kudus-Mu yang terus bekerja atas diri kami, sehingga kami dapat melakukan cepol kami pagi hari ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkenan selalu dalam setiap aktivitas kami. Dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan kami akan memulai kegiatan kami pagi hari ini. Dalam nama Kristus kami berdoa, amin. Yuk semuanya, Ibu suruh bangkit berdiri. Kita mau angkat satu lagu pujian, Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian, Kasih Setiamu yang Kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu
Selamat pagi anak-anak. Kalian sudah bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini sehingga anak-anak dalam keadaan sehat. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami agar kami pantas untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Sesudah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatannya padanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada ketiga bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sehingga korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah
dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunannya lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Betseba, dan Abraham tinggal di Betseba. Anak-anak, kalian mungkin ya pernah mengucapkan janji atau menjanjikan sesuatu kepada temanmu. Kadang-kadang janji itu mudah ya, janji itu mudah diucapkan, tetapi sulit untuk ditepati. Apa jadinya? Kalau kita sudah berjanji, janji satu kali tidak ditepati, janji kedua tidak ditepati, sampai janji ketiga tidak ditepati. Apa yang terjadi? Orang yang kamu janjikan, yang anak-anak janjikan, itu tentunya akan sedih, akan sakit hati, akan kecewa, bahkan tidak percaya lagi. Karena manusia itu yang dipercaya adalah kata-katanya, atau omongannya, atau janjinya. Nah, kalau kita sudah tidak dipercaya oleh teman, repot. Ya. Kita seakan-akan hidup ya dijauhi dari temannya. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Kadang-kadang ya ada seseorang yang berjanji tapi menepati. Ada juga orang yang berjanji tapi ya janji-janji kosong. Artinya tidak pernah menepati. Nah, seperti Injil hari ini, bacaan hari ini, apakah Tuhan juga berjanji kepada umatnya? Tuhan berjanji kepada anak-anaknya. Ya, dalam bacaan ini Tuhan ternyata pernah berjanji kepada Abraham. Ya, ada yang tahu janji Tuhan. Jadi janji Tuhan kepada Abraham itu ada beberapa ya. Yang pertama, janji yang pertama, Tuhan akan menjadikan Abraham dan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, Tuhan juga akan memberikan tanah Kanaan kepada keturunannya. Ya. Nah, kalau Tuhan, apakah Tuhan ingkar janji? Tidak. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ternyata Tuhan kita ini setia kepada janjinya. Ya. Apakah Abraham juga setia pada janjinya? Dalam bacaan ini bahwa Abraham setia kepada janjinya. Buktinya apa? Abraham memiliki hanya satu anak. Tetapi Tuhan menginginkan bahwa anak Abraham satu-satunya, anak yang tunggal itu dikorbankan sebagai korban bakaran. Ya, secara manusiawi mungkin, waduh, anak cuma satu, dikorbankan. Pada saat itu kan dikorbankan itu berarti mungkin dibakar ya, atau mungkin disembelih, dikorban kepada Tuhan. Itu zaman dulu. Tapi untuk zaman sekarang ya, waduh, kadang-kadang kalau kita memiliki nggak bisa bicara anak ya, misalnya memiliki benda yang sangat berarti bagi kita, bagi anak-anak, atau punya mainan yang bagus, terus apakah kamu juga rela misalkan mainan kamu itu diberikan kepada teman kalian, yang teman kamu tuh membutuhkan mainan tersebut? Kadang-kadang kita suka ini ya, wah sayang ini kan mainan bagus, aku kan masih suka. Nah, itu kadang-kadang penuh pertimbangan. Tetapi tidak terjadi pada Abraham. Abraham itu walaupun punya anak satu, anak tunggal itu anak satu-satunya, tetapi karena Tuhan meminta
Abraham menepati janjinya bahwa anaknya dibawa ke Gunung Moria. Ya, pada saat Abraham sudah menyediakan kayu bakaran, terus api, tiba-tiba malaikat Tuhan, suara Tuhan berseru, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu, jangan kau bunuh anak itu. Ini sebetulnya Tuhan itu menguji Abraham. Apakah Abraham itu setia kepada Tuhan atau tidak? Kalau Abraham tidak setia kepada Tuhan, ya tidak akan melakukan hal itu. Apalagi anak kesayangannya. Anak hanya satu. Tetapi yang dilakukan Abraham adalah dia ikhlas, ingin mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Nah, pada saat itu Abraham pada saat mau menyembelih atau akan membunuh anaknya, tiba-tiba malaikat Tuhan berseru. Lalu Abraham menoleh. Ternyata sudah menyediakan. Tuhan sudah menyediakan korban bakaran, yaitu seekor domba jantan ya. Nah, akhirnya korban yang dikorbankan Abraham adalah bukan anaknya, karena Tuhan berseru, jangan bunuh anak itu. Tapi Tuhan sudah menyediakan yaitu korban bakaran, yaitu sebuah domba. Nah, ini ya anak-anak, apakah ya kalau suatu kali suatu saat misalnya Tuhan memerintahkan kepada anak-anak ya untuk taat kepada Tuhan, tapi caranya tidak seperti yang dilakukan Abraham ya. Kalau anak-anak taat kepada Tuhan, yaitu apa contohnya? Yaitu rajin berdoa, rajin pergi ke sekolah minggu, ya. Terus apalagi? Menaati perintah orang tua, tidak melawan orang tua. Nah, itu adalah anak-anak yang bisa lakukan. Ya, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang setia pada Tuhan dan melakukan yaitu hal-hal yang baik. Yaitu tadi seperti Ibu sebutkan. Coba kalau anak-anak melakukan hal itu ya, rajin berdoa, rajin belajar, menaati patuh pada orang tua, itu anak-anak sudah menjadi anak yang setia kepada Tuhan. Ya, dari kisah ini bahwa Tuhan juga berjanji kepada Abraham ini adalah akan memberikan keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Bintang di langit itu kan banyak sekali. Apakah kalian bisa menghitung berapa jumlah bintang di langit? Ibu rasa tidak bisa ya. Apalagi dengan pasir di laut. Pasir itu banyak sekali. Kita menghitungnya juga mungkin sampai berapa setahun 2 tahun tidak akan kita bisa menghitung. Nah, ini adalah juga janji Tuhan ya, bahwa Tuhan akan memberikan keturunannya sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut. Nah, ini ya, mari kita belajar dari kitab Kejadian pada hari ini, yaitu tentang janji ya. Kita menepati janji kepada teman, kepada orang tua ya, atau mungkin kepada saudara yang pernah anak-anak janjikan. Jangan sampai kamu janji tidak pernah menepati, supaya teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, mungkin orang tua kalian juga percaya pada kalian bahwa kalian anak yang baik, anak yang menepati janjinya. Misalnya contoh lagi yang terjadi mungkin dalam kehidupan kalian ya, aku berjanji ya semester 2 akan lebih rajin lagi belajar supaya mendapatkan nilai yang bagus. Nah, tepati ya, jangan hanya omong kosong, tapi ditepati. Buktikan bahwa janji kamu adalah memberikan hasil yang terbaik. Ya.
belajar dari kecil, yaitu belajar menepati janji, baik itu janji kepada teman-teman, kepada orang tua, kepada saudara, dan bahkan kepada Tuhan, supaya anak-anak menjadi anak yang baik, anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Ya, ini ya janji Tuhan, yaitu yang diucapkan kepada Abraham. Kita belajar dari sini. Semoga anak-anak menjadi anak yang baik, anak yang mau menepati janji, terlebih yaitu kepada Tuhan. Yang bisa kalian lakukan saat ini, belajar menepati janji, berdoa, dan tidak membantah orang tua. Semoga anak-anak menjadi anak yang belajar menepati janji dan menjadi anak kebanggaan dari orang tua, dan tentunya anak kebanggaan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu mengasihi anak-anak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman yang boleh kita dengarkan pagi hari ini. Sebelum kita mau tutup chapel kita mau angkat satu lagu pujian, Lingkupiku. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang boleh kami terima sampai hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk boleh kami dengar firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami belajar mengajar. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan kekuatan yang baru bagi kami ya Tuhan, sehingga kami mampu melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami untuk satu hari ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak didik kami, Engkau yang memberikan kepada mereka kesehatan, kepintaran yang daripada Tuhan, sehingga mereka ya Tuhan mampu melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang tua ya Tuhan, Engkau terus yang memberkati mereka, Engkau memberikan kepada mereka kesehatan,
rezeki yang berlimpah, dan kesabaran ya Tuhan di dalam mendidik anak-anak didik kami ya Tuhan. Berikan kami kerjasama yang baik antara guru dan orang tua di dalam mendidik anak didik kami. Terima kasih Tuhan untuk aktivitas kami hari ini, semuanya kami serahkan hanya di dalam tangan Tuhan. Kami orang lemah yang tidak luput dari dosa, kiranya Tuhan ampuni, agar segala kasih dan karunia yang boleh Tuhan berikan kepada kami tidak terhalang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat belajar, Tuhan memberkati kita semua. Bye.